Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang hal-hal apa aja yang harus dihindari ibu hamil semester 1. Nah, jadi di sini buat kalian yang pengen tahu informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku pengen ngebahas hal-hal yang harus dihindari waktu hamil muda atau semester pertama. Nah, jadi hal-hal ini yang aku ingin sampaikan ke kalian, ini insya Allah pengalaman pribadi dan bener-bener aku melakukan hal itu untuk menjaga janinku biar sehat sampai 9 bulan disiap dilahirkan. Nah, jadi di sini pertama-tama ya yang aku yang harus aku hindari waktu hamil si Bintang semester pertama, aku tidak naik motor terlalu jauh atau terlalu lama. Nah, jadi ada sebagian orang yang naik motor terlalu lama, bahkan berjam-jam posisinya sedang hamil, tapi dia baik-baik aja. Nah, tapi ini nggak berlaku dengan ibu hamil lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang sedang hamil muda, kita itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kandungan kalian. Nah, dengan apa? Nah, jadi dengan kalian tidak naik motor terlalu lama. Jadi kalau misalkan kalian mau ke bidan, beli makan, atau kalian mau ke rumah saudara yang deket-deket, itu nggak masalah. Nah, cuman kalau misalkan kalian mau pergi yang jauh, aku berharap banget kalian tidak naik motor terlalu lama posisinya karena hamil muda. Nah, dan aku tuh bener-bener melakukan itu karena kenapa? Aku ini sebenarnya hobi banget jalan-jalan. Aku nggak betah di rumah orangnya. Apalagi selama penantian sama Bintang, aku sama suamiku tuh hobi main dan naik motor dan jauh-jauh mainnya. Nah, berhubung aku sudah hamil, aku bener-bener berusaha menghindari tidak naik motor terlalu lama. Nah, kayak gitu ya. Nah, setelah 4 bulan aku rasa janin aku udah kuat, aku baru berani naik motor agak jauhan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah pengalaman yang aku jalankan, bener-bener bukan omong kosong, karena untuk menjaga janinku. Nah, kayak gitu ya. Jadi setiap ibu satu dan lainnya itu tuh kekuatannya itu beda-beda, jadi jangan disamakan. Nah, untuk aku mungkin aku terlalu lebay ya. Untuk menjaga janinku, aku harus sampai melakukan hal itu. Karena si Bintang ini, kalau yang udah tahu video aku yang pernah aku share, si Bintang ini adalah anak program hamil, dan aku menunggunya itu sangat lama dan dramanya itu banyak banget, dan aku harus menjaga janinku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kalian yang hobinya minum minuman kemasan atau minum minuman soda atau minum minuman kafein, tolong segera dihentikan. Nah, kayak gitu ya. Jangan minum minuman yang kemasan yang terlalu banyak. Kalau misalkan kalian posisinya lagi kepengen, kalian boleh menyicipi, tapi tidak boleh terlalu banyak. Nah, kayak gitu ya. Dan untuk kafein atau kopi itu juga, biasanya kalian sudah terbiasa minum kopi, sehari nggak minum kopi kalian itu badannya lemes, kayak kurang vitamin ya kan. Jadi kalau udah minum vitamin biasanya kalian bugar lagi. Nah, untuk saat ini kalian yang merasakan hamil muda, kalau bisa ya, harus bisa menghentikan kebiasaan kalian demi si janin kalian. Nah, kalau ada yang komen, aku waktu hamil aku minum kopi baik-baik aja. Oke, aku bisa memahami karena setiap ibu satu dan lainnya itu berbeda-beda. Nah, kalau buat kalian yang pengen menjaga janin kalian agar tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sempurna, sehat, biar dilahirkannya dengan selamat, ya kalian harus berusaha menjaga, termasuk dengan jangan minum minuman yang berbahaya untuk si janin, kafein, minuman alkohol apalagi, atau minuman-minuman kemasan. Kalau misalkan kalian kepengen minuman-minuman kemasan, kalian cukup mencicipi saja, jangan terlalu banyak-banyak. Nah, kayak gitu ya. Terus nih ya, yang ketiga, aku tidak makan sayuran mentah. Nah, jadi buat kalian yang rasa hobi makan lalapan,
kalau bisa mulai sekarang di stop dulu untuk perkembangan si janinnya. Nah kayak gitu ya. Jadi pokoknya umur 1 bulan sampai 4 bulan kalian itu harus bener-bener menjaga si janin itu biar tetap sehat, tumbuh dengan sempurna. Jadi kan embrionya itu bener-bener tumbuh dari waktu ke waktu. Nah jadi kalau misalkan 4 bulan itu udah ada nyawanya, jadi kalian bisalah kalian mencoba makanan-makanan yang menurut kalian kepengen tapi dilarang. Kalian boleh mencicipi tapi tidak boleh banyak-banyak. Nah kayak gitu. Jadi sayuran itu tidak boleh dimakan, sayuran mentah tidak boleh dimakan oleh ibu hamil. Karena kenapa? Ditakutnya di situ ada mengandung bakteri-bakteri yang bisa membuat si janin itu tumbuhnya tidak sempurna, atau bisa membuat si janin itu menjadi keguguran. Nah jadi untuk antisipasi kalian harus menjaga sebaik-baik mungkin. Kalau misalkan ada orang berkomentar lebay banget atau berlebihan, buat aku pribadi nggak masalah, karena aku hanya ingin melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk calon anak aku. Nah kayak gitu ya. Jadi ini adalah pengalaman aku, bener-bener pengalaman yang aku laksanakan, dan alhamdulillah si Bintang lahir dengan sempurna, lahir dengan sehat, dan semua kembali kepada takdir. Tetapi kita wajib berusaha sebagai manusia dan jangan pernah menutup mata, kuping, pikiran untuk mencari tahu hal-hal yang terbaik untuk janin kalian ya. Jadi jangan kadang kita tuh takut mengetahui sesuatu, jadi kita mending nggak usah tahu, itu salah. Jadi menurut aku kita harus cari tahu apa nih yang nggak boleh dimakan, apa nih yang nggak boleh diminum. Nah kayak gitu. Nah terusnya lagi, mohon maaf, yang keempat, aku tidak melakukan berhubungan suami istri dulu. Nah alhamdulillah punya suami yang paham banget. Bahkan dia benar-benar tidak mau melakukan hal itu. Karena kenapa? Dia tahu kalau misalkan kandungannya masih kecil itu sangat rentan sekali. Jadi suami aku tidak melakukan berhubungan suami istri dengan aku sampai usianya 4 bulan. Nah kayak gitu. Karena aku nggak ngerti ya, kalau misalkan untuk ibu lain mungkin nggak masalah ya, cuman karena aku tuh bener-bener si Bintang itu anak yang bener-bener kita nantikan. Ini aku program hamil, jadi berusaha banget ngasih yang terbaik untuk janin aku. Nah jadi itu yang keempat, aku tidak melakukan berhubungan suami istri untuk sementara sampai si janin itu benar-benar tumbuh dengan kuat dulu sampai 4 bulan. Nah kayak gitu. Yang kelima di sini, aku berusaha tidur tepat waktu. Jadi badan kita biar istirahat. Jadi jangan terlalu capek. Jadi jangan kalian melakukan hal-hal yang bak bikbuk. Nah kayak gitu ya. Jadi kalian tuh benar-benar sehat, ngerasa tidak sedang sakit, tapi kalian sedang hamil muda. Jadi kalian benar-benar harus menjaga. Nah kayak itu. Jadi biasanya kalian kerjanya terlalu gesit, itu mulai sekarang dikurangin. Emangnya juga nggak enak sih kita ngerasa kayak melakukan diri kita sendiri tuh kayak kita lagi sakit, padahal kita kayak nggak lagi sakit. Nah cuman berhubung kalian sedang hamil muda, kalian perlu melakukan hal itu. Nah kayak gitu. Jadi ini juga pernah ya pengalaman ya, posisinya aku lagi hamil dengan si Bintang ini. Nah tetangga aku dia sedang hamil, terus dia jalan kakinya tuh bener-bener jauh banget. Aku udah mengingatkan, kenapa kok jalan kaki, jangan jalan kaki jauh-jauh, hamil muda. Aku ngasih tahu kayak gitu, cuman aku ingat banget dia jawabannya gini, aku mah nggak dimanja-manja. Nah seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian si ibu itu flag. Terus aku kasih tahu kalian cepet ke bidan terdekat atau ke dokter biar dikasih penguat kandungan. Nah si ibu itu datang ke bidan, terus dia dikasih obat penguat kandungan, tapi udah takdirnya ternyata si janin itu tidak tertolong. Si janin itu benar-benar keguguran, jadi si ibu itu harus dikuret. Nah kayak gitu. Nah jadi di sini intinya, meskipun kalian sedang sehat, meskipun kalian tidak sakit, tetapi kalian sedang hamil, kalian harus benar-benar menjaga janin kalian. Jadi jangan terlalu capek. Nah kayak gitu loh. Jadi
gimana ya, mungkin kesannya lebay ya, tapi emang bener-bener janin kalian tuh butuh itu. Jadi orang hamil itu imunnya itu gampang terserang penyakit, nah gampang capek. Nah kalian harus bener-bener menjaganya, jangan sampai kalian itu drop. Nah kayak gitu ya. Nah terusnya lagi yang keenam, dan yang keenam ini aku tidak makan ati ayam atau ati sapi terlalu banyak. Nah kayak gitu. Terusnya lagi, aku tidak makan buah pepaya muda. Nah jadi di sini ya, mungkin buat kalian yang di luar sana bukan tinggal di daerah Bogor, kalian pasti nggak ngerti pepaya muda itu kalau di daerah sini itu diserut dijadikan rujak. Aku tuh pertamanya aneh, aku coba ternyata rasanya juga lumayan enak. Nah jadi di sini buat kalian yang sering membiasakan diri kalian makan pepaya muda, tolong dihentikan. Bener-bener ini tidak boleh dimakan untuk ibu hamil, apalagi hamil muda. Nah karena kenapa? Jadi getahnya itu, kamu tahu kan ya, kalau misalkan pepaya diiris itu getahnya langsung keluar. Nah si getah ini sangat berbahaya untuk embrio, jadi lapisan bisa merusak lapisan embrio. Nah jadi mohon maaf, takutnya embrionya itu nggak berkembang dengan baik, si bayinya bisa dilahirkan, mohon maaf, dilahirkan secara cacat atau bisa keguguran. Nah kayak gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kalian mencoba pepaya muda. Pepaya muda benar-benar tidak boleh, kecuali direbus, kecuali dimakan, dimasak dulu, yaitu jangan dimakan benar-benar posisinya lagi mentah, itu nggak boleh, karena itu benar-benar mengancam janin kalian. Nah kayak gitu. Terusnya lagi di sini buat kalian yang ngerasa aku pernah punya pengalaman waktu hamil makan ini, makan itu yang dilarang, tapi alhamdulillah aku baik-baik aja. Nah sekali lagi aku bakalan menekankan, ibu yang satu dan yang satunya lagi itu berbeda kekuatannya. Ada yang makan durian banyak banget tapi janinnya oke-oke aja, ada yang makan durian banyak banget si janinnya itu nggak kuat. Nah jadi buat kalian yang ngerasa hamil muda, kalau bisa hindari juga makan durian yang terlalu banyak. Kalau misalkan kalian lagi kepengen mencicipi boleh, tapi jangan terlalu banyak. Karena kenapa? Sesuatu yang banyak itu kan berlebihan, itu kan nggak bagus juga. Nah jadi di sini aku mengingatkan, meskipun kalian sudah tahu ya, takutnya kalian lupa ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah kayak gitu. Nah ini yang ketujuh ya. Jadi mudah-mudahan nggak salah ya, kalau nggak salah yang ketujuh ya. Aku bener-bener nggak konsen banget dari tadi si bintangnya rewel. Nah jadi yang ketujuh, aku ini tidak makan obat warung sembarangan. Nah jadi buat kalian yang biasanya pusing sedikit kalian minum Bodrek, pusing sedikit kalian minum Puyer 16, pusing sedikit minum Oskadon, mulai sekarang dihentikan. Jadi kalau misalkan kalian pusing, kalian flu, kalian batuk, pergi ke bidan atau ke dokter dan bilang kalian sedang hamil, biar si obatnya itu disesuaikan untuk ibu hamil. Nah kayak gitu ya. Jadi kalian tidak boleh sembarangan. Terus yang biasanya kalian minuman herbal seperti kayak kunyit, asam, nah itu kalian jangan sekali-kali kalian minum itu ya. Jadi aku mau ceritain pengalaman aku. Jadi sebelum aku program hamil si bintang, sekitar 2 tahunnya lagi itu, aku itu baru-baru nikah. Aku itu 2 bulannya itu aku kayaknya hamil, bukan kayaknya hamil ya kan, cuman posisinya sekitar 6 mingguan. Jadi belum terlihat mual muntah, nggak ada ya. Jadi aku nggak tahu kalau aku tuh hamil. Terusnya lagi perut aku kram. Nah aku berpikir kalau ini adalah ciri-ciri dari mens. Nah aku minum kunyit asam. Ya Allah, itu aku minum kunyit asam segelas gede selama 2 hari. Dan kamu bayangin, aku mengalami kontraksi yang sangat luar biasa sakitnya. Dan aku punya pengalaman waktu belum nikah, setiap kali mens itu emang sakit banget perutnya. Dan dengan segala ketidaktahuannya aku minum obat pereda nyeri, dosisnya itu gede, 500-an kalau nggak salah. Tapi bukan obat warung, itu obat pereda nyeri. Nah setelah minum obat pereda nyeri, keluar sesuatu dari vagina aku. Nah kayak gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman pribadi aku pernah bercerita di video yang dulu-dulu. Jadi pengalaman, jangan sekali-kali kalian minum minuman herbal sedang hamil muda. Nah kalau misalkan posisinya kalian baru menikah, mulai sekarang kalian benar-benar harus sedia test pack, harus hati-hati kalau emang kalian merencanakan kehamilan. Jangan sekali-kali kalian minuman kayak
tolak angin. Nah kayak gitu ya, posisinya misal kalian lagi telat, terus jangan sekali-kali kalian minum tolak angin atau minum minuman obat warung. Nah kayak gitu, mohon maaf aku berani menyebutkan merek. Nah kayak gini soalnya kenapa, di setiap kali obat juga kan ada tulisannya ya, tidak boleh untuk orang hamil, tidak boleh untuk. Nah kalian harus dibaca. Bahkan snack pun ada yang tidak boleh untuk ibu hamil. Nah kayak gitu, jadi kalian itu budayakan membaca, budayakan mencari tahu, biar kalian itu tahu. Nah itu pengalaman aku yang zaman dulu itu benar-benar aku tidak tahu kalau aku sedang hamil. Nah terus aku tahu ya ada sesuatu keluar dari vagina aku ke bidan terdekat, aku bilang, "Bu, kayaknya aku keguguran." Nah kata si bidan itu, coba tes pack. Nah pas di tes pack itu emang garisnya itu belum 2. Nah kata si ibu ini bukan keguguran, cuma si tes pack itu aku bawa pulang dan masya Allah itu ada garis 2 tipis. Nah jadi buat kalian yang belum tahu, jika kalian terjadi keguguran, air pipis kalian masih bisa mendeteksi kalian itu hamil atau enggak. Nah kayak gitu, jadi itu adalah pengalaman yang masya Allah. Dari kejadian itu aku mau ngedapetin bintang itu aku lama banget. Nah jadi buat kalian di sini aku hanya mengingatkan, mungkin kalian sudah tahu ya sesuatu yang aku bilang tadi, kalian sudah tahu, tapi aku ingin mengingatkan saja, kalian itu harus hati-hati mengonsumsi segala sesuatu yang posisinya kalian sedang hamil muda. Nah kayak gitu, kalau sudah hamil tua pun kalian harus banyak-banyak baca, jadi biar janin kalian itu tumbuh sehat, tumbuh yang sempurna. Nah kayak gitu ya, jadi kembali ke diri kita, mau apa enggak melaksanakan itu, menjalankan itu. Yang jelas sebagai manusia kita tuh cuman bisa berusaha, cuman bisa apa sih namanya, nyari tahu apa nih, jangan. Kenapa? Susu. Oke, sebentar ya. Ya, mami ngomong dulu ya. Nah, jadi kalian itu harus benar-benar jangan nutup mata, nutup pikiran, nutup kuping. Jadi kalian harus nyari tahu hal-hal yang tidak boleh. Kalaupun kalian mau melanggar, ya setidaknya kalian itu sudah paham. Mungkin kalian jadi berpikir ulang, nggak jadi nih aku mau minum kopi, nggak jadi nih aku merokok. Nah kayak gitu. Oke. Nah bayangin ya, di sela-sela aku bikin video bintang minta susu. Nah jadi aku mohon maaf kalau ngomongnya agak belibet, bahkan kacau. Nah jadi di sini aku terusin lagi ya. Buat kalian yang perokok, mulai sekarang kalau misalkan kalian sedang hamil muda, nyampe kalian hamil 2, tolong dihentikan. Mohon banget dihentikan. Jadi demi keselamatan janin kalian, demi si janin itu tumbuh berkembang dengan bagus, tumbuh sempurna. Jadi kalian perlu melakukan hal itu. Nah terusnya lagi di sini, ini pengalaman aku pribadi juga. Kalian yang hobi banget urut, capek dikit urut, terus badan gak enak dikit urut. Nah ini aku ya, jadi aku itu hobi banget urut. Nah kemarin waktu pas lagi hamil si Bintang, aku lagi kecapean karena acara 4 bulanan. Nah aku ke tukang urut dan aku sudah mewarning, jangan pegang-pegang perut aku, pokoknya aku pengen diurut kaki, tangan, dan pegel-pegel aja. Nah nggak mau terlalu banyak ya kan. Nah si ibu itu melakukan tidak megang-pegang perut. Nah cuman posisinya si ibu itu megang di atas bokong, jadi kayak pinggang gitu ya. Jadi dia cuman mengelus-ngelus sedikit, dielus-elus sedikit, tidak yang kencang banget kayak orang normal itu, enggak, dielus-elus doang. Mohon maaf, setelah pulang dari tukang urut, aku itu tidak bisa jalan kayak tadi pas aku lagi datang ke tukang urut. Jadi posisinya itu sangat-sangat sakit. Pagi hari itu sangat-sangat sakit. Sakitnya itu benar-benar kontraksi, bukan sakit sebentar hilang, enggak. Sakitnya itu terus-terusan. Mau pipis itu susah, mau berdiri benar-benar jalan itu susah. Posisinya itu sakitnya luar biasa. Sangat-sangat sakit dan kayak ada yang mau keluar, mohon maaf. Nah, langsung suamiku bawa aku ke IGD. Nah kayak gitu ya, berhubung itu hari Sabtu Minggu, dokter kandungannya itu nggak ada, jadi aku tidak sampai dirawat, tapi aku masuk IGD. Kalian bayangin posisinya aku ada tekanan darah tinggi aku tinggi karena lagi panik, jadi tambah tinggi. Nah kayak gitu. Nah jadi di sini posisinya aku lagi, mami
ini dulu ya, sebentar ya. Ya. Oke. Nah, jadi waktu aku hamil 4 bulan sama si Bintang ini, aku posisinya bener-bener hampir keguguran. Nah, dipasangin alat-alat, dipasangin semuanya, terus aku nangis. Aku ingat banget 6 suster ngelilingin aku, cuman aku biar tenang, biar tidak nangis, biar tensinya itu turun. Nah, terusnya lagi apa sih namanya, yang aku ingat ada perawat ngecek detak jantung bayi. Aku masih ngedengar detak jantung bayi. Aku nangis kan. Aku seneng banget masih ngedenger detak jantung si Bintang. Aku berpikirnya udah sangat jelek. Aku udah berpikirnya si Bintang itu nggak selamat. Nah, berhubung itu karena nggak ada dokter hari Sabtu malam Minggu, dan kalau dirawat juga nggak ketemu si dokter, otomatis aku pulang, tapi aku dikasih obat, dan alhamdulillah obatnya itu bener-bener menyembuhkan. Perutnya itu nggak sakit, terus ngerasa kayak ada yang keluarnya itu berhenti. Nah, kayak gitu ya. Aku nggak bayangin kalau misalkan aku nggak dibawa ke IGD cepet-cepet waktu itu, si Bintang selamat atau enggak aku nggak ngerti. Aku hanya mengingatkan ya. Jadi kalau kalian setuju atau nggak setuju sama yang aku sampaikan ini itu nggak masalah ya. Jadi yang penting aku udah mengingatkan, jangan sekali-kali kalian urut sembarangan, karena aku bener-bener ngalamin semuanya yang aku ceritain ini ya. Jadi mohon maaf, awal mula aku bikin channel ini karena aku berkesan banget selama program hamil, selama melahirkan, selama proses persalinan, tentang si Bintang. Aku tuh berkesan banget, makanya aku bikin channel ini. Nah, cuman berhubung channel ini ada yang komen, ada yang subscribe, jadi aku nambah lagi nih cerita hal-hal yang pernah aku alamin dalam hidup tentang kesehatan. Nah, jadi di sini intinya buat kalian, kalian itu cuma bisa berusaha, selebihnya Allah yang menentukan ya kan. Kalau misalkan kalian berkomentar terlalu berlebihan, itu nggak masalah buat aku. Yang penting di sini aku sudah mengingatkan. Jadi kita tuh cuma bisa berusaha, berikhtiar, terus agar si janin ini tuh bener-bener tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan sehat. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan ada yang komen, aku begini begitu tapi nggak apa-apa, nah aku tekankan lagi, antara satu yang satunya lagi itu kekuatannya itu beda-beda, jadi jangan disamakan. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang aku alamin, bener-bener aku alamin sendiri, dan aku pengen ngasih tahu ke kalian, jangan sekali-kali kalian urut. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi di sini buat kalian yang sedang hamil muda, kalau misalkan kalian posisinya sekarang lagi ngidam, ngidamnya itu parah, kalian bisa makan buah, jadi atau minum susu atau apapun lah yang bisa masih masuk biar si janin itu ada nutrisi. Nah, kayak gitu. Terus jangan lupa minum vitaminnya. Terus nih ya, yang perlu sangat digaris bawahi, kalian itu jangan parno. Jadi meskipun aku sudah mencapaikan sesuatu yang begini, tapi kalian jangan timbul rasa ketakutan yang berlebih, ngerti nggak? Jadi biasa aja, cuman kalian ingat-ingat nih, aku sedang hamil. Kalau mau pengen ini sekiranya membahayakan, nyicip aja, jangan terlalu banyak. Nah, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan di setiap video aku ini ada manfaatnya ya buat kalian, meskipun hanya sedikit. Kalau yang nggak setuju atau kurang srek dengan hal-hal yang aku sampaikan, aku memaklumin karena setiap kepala itu isinya berbeda-beda. Jadi kalian itu bebas berpendapat. Cuman ini adalah hal-hal yang benar-benar aku laksanakan, aku jalanin selama proses kehamilan untuk menjaga si janin aku tetap sehat, berkembang dengan bagus, terus dilahirkannya itu sempurna. Nah, itu aku melakukan itu. Sekali lagi, kita manusia cuman bisa berusaha dan berikhtiar, selebihnya Allah yang menentukan. Dan jangan jadi orang nutup mata, nutup telinga, nutup pikiran untuk mengetahui sesuatu. Jangan takut mengetahui sesuatu, mending lebih baik kalian itu tahu, terus kalian itu menjaga. Jangan pura-pura nggak tahu, karena itu malah bikin bahaya. Nah, kayak gitu. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Aku berharap banget setiap kali video yang aku share ada manfaatnya, meskipun hanya sedikit. Nah, jadi buat kalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.